Unit Tipiter Satreskrim Polres Rotendao dan unit POS Sat Inelkam mengamankan sebuah kapal yang mengangkut 3 orang ABK berkewarganegaraan Indonesia dan 2 orang WNA asal Tiongkok di perairan Landi. Kepolisian daerah Kepri berhasil membongkar pabrik rumahan sabu cair di sebuah apartemen di Batam, Kepulauan Riau. Dalam penindakan ini, 3 orang tersangka berhasil diamankan. Anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulsel kembali mengungkap peredaran narkotika di Sulsel. Kali ini pelaku adalah pengedar sabu jaringan Malaysia. Pelaku yang diamankan merupakan seorang ibu rumah tangga. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tabara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Unit Tipiter Satreskrim Polres Rotendao dan unit POS Sat Inelkam mengamankan sebuah kapal yang mengangkut 3 orang ABK berkewarganegaraan Indonesia dan 2 orang WNA asal Tiongkok di perairan Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, NTT. Kemudian para ABK dan WNA tersebut melalui Pelabuhan Rakyat Aldao dibawa ke Mapores Rotendao untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penindakan terhadap dugaan adanya pelaku tipe kemarin pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 3 sore 15.00 kita ini dapat kemudian juga diberi UPS tim kami mengintercept melakukan sesuai dengan SOP pemeriksaan kapal, maka diputuskan untuk meng-ad hoc itu adalah menahan kapal, kemudian mengarahkan kapal dengan dikawal dan dalam pemeriksaan di kapal itu dan ditemukan 3 orang ABK dengan inisial tadi. Berikut 2 penumpang warga negara Cina. Pasal yang disangkakan pasal 120 yang 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Satreskrim Polresta Yogyakarta masih memburu 3 oknum debt kolektor yang kini menjadi tersangka penarikan paksa unit kendaraan di Gembira Lokazu, Yogyakarta.
Sebelumnya, dua tersangka telah diamankan kepolisian Polresta Yogyakarta karena terciduk melakukan penarikan paksa kendaraan, namun dengan dokumen yang berbeda dengan pemilik. Para oknum debt collector yang ditetapkan tersangka pada kasus ini total berjumlah 5 orang. Mereka yang kabur dan dalam pengejaran polisi yakni HR perannya sebagai penarik STNK, kemudian GL terakhir JRW selaku pengawas lapangan. Menurut informasi, HR sempat kabur. Pihak kepolisian terus berupaya mencari 3 tersangka yang saat ini masih melarikan diri. Di sisi lain, penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta juga melakukan upaya pemeriksaan terhadap 2 tersangka untuk melengkapi berkas perkara. Kepolisian Resor Serang, Banten menangkap sebanyak 16 orang pelaku tindak kejahatan selama operasi Sikat Maung 2024 yang digelar pada 14 hingga 23 Mei 2024. Kapolres Serang, belasan orang pelaku berbagai tindak kejahatan ini ditangkap di berbagai lokasi berbeda di wilayah hukum Serang dengan barang bukti diantaranya 19 unit sepeda motor, 1 unit mobil pick-up, 1 unit senjata airsoft gun, 2 bilah golok, 1 bilah pisau, serta berbagai kunci T. Berikut mata kunci. Baik rekan-rekan media, perlu saya sampaikan bahwa dalam waktu 10 hari ke belakang, dimulai dari tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei, Polres Serang dan jajaran Polsek melaksanakan kegiatan operasi Sikat yang sasaran adalah pelaku pencurian dengan pemberatan, pencurian sepeda motor, dan pencurian dengan kekerasan. Kami berhasil mengamankan 16 orang pelaku curanmor dengan berbagai macam modus operandinya. Yang terpampang di sini adalah hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Nanti secara detail akan disampaikan oleh KPU Reskrim. Intinya ini adalah prestasi yang diungkap oleh jajaran Polres Serang. Pun terkait dengan beberapa kejadian yang belum terungkap, saya mohon waktunya akan segera kami ungkap. Pesan-pesan buat DPO. Ya segera menyerahkan diri. Kemanapun Anda berlari pasti saya bisa. Intinya Polres Serang tidak sebagian terhadap kejahatan curas dan curanmor yang sering dikeluhkan di media sosial. Yang jelas pelaku kejahatan ini nggak bisa kita selesaikan sendiri. Kita perlu bantuan dari masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Tangkap Pak. Tangkap Pak. Polres Natuna gelar konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dipimpin oleh Kapolres Natuna melalui Kapolsek Bunguran Barat Ibtu Stefanus Apret Rikumahu. Seorang oknum tenaga honorer di salah satu kantor desa di wilayah kepolisian sektor Bunguran Barat diamankan atas tindakan pencabulan homoseksual terhadap 4 orang korban anak di bawah umur. Pelaku ES, 31 tahun, langsung diamankan oleh unit reskrim Polsek Bunguran Barat. Kapolsek Bunguran Barat memaparkan kronologis kejadian berawal dari para korban yang diajak oleh tersangka ke rumahnya. Tersangka juga merekam aksi tidak senonoh ini untuk dijadikan bahan ancaman kepada para korban jika nanti tersangka ingin melakukan pelecehan lagi tetapi ditolak oleh korban. Atas perbuatan bejatnya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan dengan ancaman kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Lebih ke modus operandinya ya. Jadi korban ini dibawa makan dulu terlebih dahulu, setelah itu dibawa main ke kamarnya. Di situ korban ini diberikan tontonan video bokep, dari handphone si pelaku ini. Jadi diberikan tontonan korban ini. Disitulah pelaku melakukan aksinya.
Kepolisian daerah Kepri melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil membongkar pabrik rumahan sabu cair di sebuah apartemen di Batam, Kepulauan Riau. Dalam penindakan ini, 3 orang tersangka berhasil diamankan beserta 62 botol sabu cair. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang dilanjutkan dengan penyelidikan tim lapangan selama 2 bulan. Ini merupakan lokasi pengolahan sabu cair menjadi berbentuk kristal bening atau laboratorium mini yang memanfaatkan ruangan dalam apartemen. Dari hasil penindakan ini, petugas menciduk sepasang suami istri dan seorang pria. Dari 3 tersangka yang diamankan, petugas menyita sedikitnya 62 botol berisi 33,5 liter sabu cair. Pengungkapan ini merupakan keberhasilan dari Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kepri dengan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di Kepulauan Riau yang masuk dari luar negeri atau diracik di Batam. Kini ketiga tersangka yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan intensif. Para tersangka juga positif mengonsumsi metapetamin. Meski begitu, petugas masih mengumpulkan barang bukti sabu dan mengejar tersangka lain yang terlibat dalam jaringan ini. Atas perbuatan para tersangka akan dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati. Spin masih bagus ya. Ini yang kos di sebelah. Polres Bangkalan Polda Jawa Timur berhasil menyita 1 kg sabu dari tangan kurir lintas negara. Tersangka membawa barang haram menggunakan jalur laut dari Malaysia ke Medan menggunakan kapal ikan. Tersangka kurir merupakan warga Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, dibekuk Satres Narkoba Polres Bangkalan di akses Jembatan Suramadu. Saat penggeledahan, tersangka berinisial SA ditemukan sabu seberat 1 kg yang disamarkan di perut tersangka dengan memakai korset. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan pelaku merupakan buruh di Malaysia yang mengaku tergiur karena diiming-imingi imbalan 50 juta rupiah untuk mengantar narkoba ke Madura. Tersangka membawa barang haram menggunakan jalur laut dari Malaysia ke Medan menggunakan kapal ikan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terus uang 50 juta itu penyelidikan pada tanggal 15 itu tersangka ini didapat ketika masuk di Bangkalan, diikuti oleh tim dari narkoba Polres Bangkalan dan setelah jembatan Suramadu dilakukan penangkapan tersangka dengan menggunakan kendaraan roda 4. Setelah itu dibawa ke Polres Bangkalan dan diinterogasi. Dari interogasi pelaku ini membawa barang haram ini berasal dari Malaysia yang akan dibawa menuju Madura dengan berat kurang lebih 1000 gram sabu-sabu. Kalau ditotalkan biaya kurang lebih. Anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulsel kembali mengungkap peredaran narkotika di Sulsel. Kali ini pelaku adalah pengedar sabu jaringan Malaysia. Apa itu? Pelaku yang diamankan merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial R, 36 tahun. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulsel AKBP Muhfajar Mustafa mengatakan warga asal Nunukan Utara, Kalimantan Utara ini berhasil diamankan setelah menerima informasi dari masyarakat. Saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 saset besar diduga berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing berisi sekitar 50 gram. Dari total keseluruhan sabu sekitar ada 200 gram, selain itu ditemukan juga 1 sendok sabu yang berbuat dari pipet plastik. Pelaku dijanjikan upah 20 juta rupiah oleh bandar berinisial A dan ini merupakan jaringan Malaysia.
Penemuan mayat pria yang membusuk dalam wadah penampungan air di Pondok Aren, Tangerang Selatan masih belum berhasil diungkap. Identitas hingga penyebab korban tewas masih diselidiki polisi. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan mayat pria tersebut ditemukan di dalam wadah penampungan air di Gang Samit Sian, Kelurahan Pondok Aren, Tangsel. Kapolsek mengatakan awalnya saksi mencium aroma tidak sedap di kamar mandi rumahnya. Saksi yang juga pemilik rumah merasa curiga lantaran air di rumahnya juga keruh dan berbusa. Istri saksi kemudian memintanya mengecek wadah penampungan air di belakang rumah dan saat membuka penutupnya, saksi terkejut melihat benda sebesar bantal. Lalu saksi menginformasikan apa yang ditemukannya ke mertua untuk memastikan yang ada di dalam wadah penampungan air tersebut. Kedua saksi lalu mengecek kembali wadah penampungan air dan barulah diketahui bahwa benda yang ditemukan tersebut adalah jasad manusia yang sudah membengkak. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke polisi dan saat ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Aren. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.